Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nisha Sekar Nugraning Tias dari kelompok 7 selaku moderator. Perkenalkan, saya Anggun Persela Purba dengan nomor akhir NPM 015, kelompok 7 sebagai staf pajak. Perkenalkan, saya Nadifa Putri Ramadhani dengan NPM akhir 036 dari kelompok 7 sebagai analis penerimaan. Perkenalkan, saya Nila Amalia Nabila, NPM akhir 029 sebagai pengawas keuangan. Perkenalkan, nama saya Adi Satria Darmawan dengan NPM akhir 236 sebagai notaris senior. Perkenalkan, nama saya Gracia Belas Temorang dan NPM akhir 019 dari kelompok 8 sebagai notaris junior. Perkenalkan, saya Falika Zahrani dengan NPM 100 dari kelompok 8 sebagai perwakilan warga. Perkenalkan, nama saya Zahra Sabita dari kelompok 8 dengan NPM akhir 226 sebagai konsultan hukum. Baik, hari ini kita akan kupas tuntas fenomena PTSL yang tersendat karena biaya BPHTB waris. Dari sisi pemerintah, tujuan utama adalah memastikan semua tanah terdata rapi untuk kepastian hukum bagi warga dan optimalisasi penerimaan daerah. Namun di lapangan banyak masyarakat yang justru kabur menghindari prosesnya. Nah, kira-kira gimana sih tanggapan dari kelompok 8? Halo teman-teman kelompok 7, jujur di kantor kami suasananya lagi agak mendung. Warga itu bukannya mau kabur, tapi mereka merasa hak warisnya terhambat oleh pajak yang selangit. Mereka datang dengan semangat ingin punya sertifikat, tapi pas tahu nominal pajaknya mereka langsung lemas dan pulang. Di sini kami melihat ada hak perlindungan aset yang terancam karena masalah biaya. Kami memahami jika masyarakat merasa keberatan dengan besarnya BPHTB waris. Tapi di sisi lain, perlu dipahami juga bahwa BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting bagi pemerintah daerah. Dari penerimaan pajak tersebut, pemerintah bisa membiayai pembangunan seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan berbagai layanan publik untuk masyarakat. Jadi, sebenarnya pajak ini juga kembali lagi manfaatnya untuk warga. Karena itu, kepatuhan pajak tetap perlu dijaga. Namun, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel supaya masyarakat tidak merasa terlalu terbebani. Mari kita lihat di slide pertama. Dari sudut pandang hukum pajak, akar masalahnya adalah rendahnya kepatuhan akibat kendala finansial. Tanah-tanah waris ini berstatus abu-abu. Bagi pemerintah, ini adalah kerugian besar karena data aset nasional menjadi tidak akurat dan negara kehilangan potensi penerimaan yang sah. Betul, tapi tolong lihat sisi kami di slide 1 juga. Ini soal efisiensi. Masalahnya bukan cuma pajak yang mahal, tapi mengurus surat keterangan waris itu drama birokrasinya luar biasa panjang, dari RT sampai ke kecamatan. Bagi kami pebisnis atau warga kecil, prosedur yang tidak efisien ini adalah biaya tambahan. Pajaknya sudah mahal, mengurusnya dibuat susah, di mana perlindungan. Pemerintah tidak ingin bersikap kaku dalam kebijakan yang diambil. Kami membutuhkan solusi yang dapat menjaga agar target penerimaan tetap tercapai. Namun di sisi lain, masyarakat itu tidak merasa terbebani. Karena itu, apa usulan konkret dari kelompok 8 yang dapat kami implementasikan? Baik, dapat dilihat pada slide kedua di infografis solusi yang kami sediakan. Yang pertama itu ada integrasi data desa. Kita ketahui bahwa para pebisnis dan juga warga untuk mengurus surat sertifikat tanah atau validasi waris harus melalui RT hingga ke kecamatan. Nah, dengan sistem digital satu pintu ini, warga dan juga para pebisnis bisa mengurus dari desa yang terhubung langsung dengan BPN. Kenapa hal ini efektif untuk dilakukan? Karena selain untuk mengurangi biaya waktu dan juga biaya transportasi, solusi ini juga dapat mempermudah proses sertifikasi agar jauh lebih cepat dan juga hak warga bisa lebih terlindungi. Baik, dari perspektif hukum sendiri, persoalan ini sebenarnya tentang keseimbangan antara kewajiban pajak dan perlindungan hak masyarakat. Negara berhak memungut BPHTB, tapi hak mendapatkan
hukum atas skema cicilan pajak BPHTB. Dengan cara ini, warga bisa mendapatkan sertifikat terlebih dahulu agar asetnya aman secara hukum. Lalu kewajiban pajaknya dibayar secara bertahap melalui e-billing selama 12 hingga 24 bulan. Dengan begitu, hak masyarakat tetap terlindungi dan negara tetap menerima pajak. Ide cicilan itu menarik. Daripada warga menghindar sama sekali, skema cicilan menjamin adanya aliran kas ke daerah meskipun bertahap. Ini strategi kepatuhan yang cukup solutif untuk kedua belah pihak. Intinya, lindungi dulu hak milik warga dengan mempermudah sertifikasi secara efisien. Kalau birokrasinya simpel dan pajaknya tidak mencekik di depan, masyarakat pasti antusias untuk patuh pajak. Baik, kesimpulan yang kita dapat dari diskusi ini adalah solusi untuk fenomena ini adalah sinergi antara kemudahan akses dan juga fleksibilitas bayar. Pemerintah dapat data aset yang rapi, masyarakat dapat kepastian hukum tanpa menguras tabungan. Terima kasih teman-teman untuk diskusi panel hari ini. Terima kasih.